dibawa di dalam kegiatan tafakur. Nah, kegiatan tafakur itu sendiri adalah langkah kita untuk lebih mengenal Allah. Tafakur adalah suatu langkah untuk lebih mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal Allah, maka akan memudahkan bagi kita menjadi manusia-manusia yang yakin. Sekali lagi para pemirsa, semakin kita mengenal Allah, maka akan memudahkan bagi kita untuk menjadi manusia-manusia yang yakin. Nah, berbicara tentang yakin, yakin sama dengan iman. Jadi artinya begini, semakin kita mengenal Allah, insya Allah semakin tinggi iman kita. Jadi takaran orang beriman itu di bagaimana dia mengenal Allah. Jadi semakin dia mengenal Allah, semakin dia yakin. Semakin dia yakin, semakin dia beriman. Nah, para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, sekarang ini kita di dalam bulan suci Ramadan, kita menahan lapar, kita menahan dahaga. Insya Allah, kalau di dalam bulan suci Ramadan ini kita juga lakukan proses pembersihan hati tadi, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia nantinya setelah malam 20, yaitu malam 21 dan seterusnya. Kita menjadi manusia-manusia yang layak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semua. Saya pikir demikian. Ya, baik Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang perbincangan kita tafakur membawa kesembuhan. Dan nanti juga kita akan bertanya-tanya. Di sini sudah hadir yaitu mantan pasiennya Ustadz Sony tentunya ya, yang mempunyai penyakit apa sih? Nanti kita akan tanya-tanya lagi. Sebelumnya saya akan informasikan buat Anda pemirsa yang ingin datang ke klinik terapi kolbu Ustadz Sony Sutrisna, bisa langsung catat aja teleponnya di Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, atau telepon di 021 858 2029 atau di 021 8500 413 atau di 021 7058 0381. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tropical Bu. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Adakah yang hendak mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjawab kebutuhan kaum muslimin untuk dapat mempelajari Al-Quran dengan mudah, kini telah hadir sebuah pusat pembelajaran Al-Quran, QLC, metode mudah belajar Al-Quran. QLC, Quran Learning Center, didukung perangkat multimedia, fasilitas kelas yang modern, dan tenaga pengajar yang profesional. Bersama QLC, hanya dalam waktu 4 kali pertemuan, insya Allah, peserta yang belum bisa membaca Al-Quran akan dapat membaca Al-Quran dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rahmat dan pahala yang besar bagi orang yang membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. QLC, metode mudah belajar Al-Quran. Informasi lebih lanjut hubungi call center QLC. Informasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Pemirsa JAK TV, selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat berkah di bulan Ramadan ini.
Masih di acara Terapi Kolbu bersama Ustadz Sony Sutrisna, dan bagi Anda pemirsa yang mungkin ingin langsung datang ke klinik mempunyai penyakit yang gak kunjung sembuh, ya bisa langsung aja coba di alamat di klinik Terapi Kolbu, yaitu alamatnya di Jalan Utangan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Atau mungkin mau coba telepon dulu, bila silakan coba dicatat dulu nomor teleponnya ya, di 021 858 2029 atau di 021 8500 413 atau di 021 7058 0381, karena klinik terapi kolbu ini menggunakan media air, doa dan meditasi tentunya. Pokoknya tanpa herbal, tanpa tusuk jarum dan pijit-pijit apalagi ya. Langsung aja mungkin kita akan bertanya-tanya bersama mantan pasiennya Ustadz Sony yang katanya sakitnya apa ya. Assalamualaikum Mbak Tia. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Mbak Tia adalah mantan pasiennya Ustadz Sony. Iya, Waktu betul. itu sakit apa ya Mbak Tia? Kepalanya pusing yang sebelah kanan, terus suka emosi sama hilangin jerawat. Oh, jadi ada 3 macamnya itu omongan tuh kayaknya penyakitnya ya. Jadi sakit kepala sebelah kiri, kanan, terus juga jerawatan. Sama suka emosi. Tapi sekarang ada jerawatan Iya. ya. Aduh, ini langsung dibuktikan sama Mbak Tia ya, yang tadinya jerawatan full katanya. Nggak full banget Nggak sih, full cuma banget. Itu bukan jerawat genit ya, tapi ya memang. Ya, bisa diceritakan nggak waktu itu sempat ke medis juga atau mungkin pernah ke pengobatan alternatif yang lain sebelum ke Ustadz Sony? Nggak pernah. Emang nggak pernah? Jadi taunya juga ini dari orang tua saya, suruh datang ke Ustadz Sony coba dulu karena melihat orang tua sudah pulih, udah sehat. Kenapa nggak saya nyoba gitu? Oh, dulu ibunya juga sempat jadi mantan pasiennya Ustadz Sony juga dong Iya, berarti ya? Waktu itu ibu sakit apa? Vertigo. Vertigo. Terus juga Mbak mengalami juga sama seperti migrain juga ya. Terus berapa kali terapi ke Ustadz Sony waktu pas sakit? 3 itu? kali dalam 3 seminggu. kali. Ya, itu maksudnya tahap-tahapnya apa yang dilalui sama Mbak Tia waktu penyakitnya pusing sebelah kanan, terus juga jerawatan dan juga emosi. Apa yang diterapkan oleh Ustadz Sony Ya waktu nggak pas sih, cuma datang ke terapi? suruh balik 3 itu, terus dikasih air sama minyak. Pertama kali aja. dikasih air, Sama minyak diolesin di bagian kepala aja. dan pas diolesin, terus khasiatnya bisa langsung tidur atau memang enakan atau Iya, untuk sebelumnya kedua lebih kalinya. sebelumnya? Untuk kedua kalinya baru enakan, bisa pulih lagi gitu. Emosinya udah nggak marah-marah Udah lagi? nggak. Oh, dikirain pas bulan tua aja marah-marah, tapi enggak ya, ini memang Enggak, emosi ya? Emang tadinya dulu punya punya penyakit ginjal gitu, sering minum punya penyakit obat ginjal. mungkin dari situ kali. Jadi mungkin sekarang yang karena mungkin temperamennya, sakit kepalanya gitu. Nah, Ustadz Sony, waktu pas Mbak Tia datang ke klinik Ustadz Sony, memang ada ginjalnya yang memang merambat jadi sakit kepala atau gimana nih Ustadz? Waktu Iya, jadi sekali lagi saya nggak bisa apa-apa ya, yang bisa nyembuhkan hanya Allah. Jadi alhamdulillah Allah mengizinkan diijabah ya kasusnya Mbak Tia. Jadi memang pada waktu itu memang kepala bagian kanan ya saya lihat agak sedikit keras. Energi di daerah kepala bagian kanan. Alhamdulillah kita lakukan terapi di kepala bagian kanan. Terus juga di ubun-ubun. Nah, ini untuk yang jerawatnya ya, kita lakukan terapi di sana. Dan alhamdulillah diijabah oleh Allah. Amin ya, bisa langsung mulus ini nih Ustadz ya, Iya. subhanallah nih. Ya, itu- memang hanya izin dari Allah juga Itu ya Ustadz kebesaran ya. Allah di sana ya. Jadi memang kalau kita pikir dengan cara logika nggak akan nyampe. Kok bisa hanya cuma digituin saja itu ya. Tapi ya memang Allah kalau berkehendak semua terjadi. Dan untuk para pemirsa Jak TV yang berbahagia, mungkin timbul pertanyaan, ini menggunakan apa ini? Menggunakan apa? Surat apa atau amalan apa? Atau pakai zikir-zikir tertentu apa atau berapa kali? Demi Allah itu semua tidak kita gunakan atau menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Demi Allah kita tidak menggunakan itu. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang digunakan? Yang digunakan hanya hati nurani para pemirsa. Jadi kalau kita dalam kehidupan tadi, seperti tadi tema kita pada sore hari ini, kita rajin perang melawan kotoran-kotoran hati. Kalau kita ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong, ya cobalah perasaan-perasaan itu jangan biarkan merajalela. Insya Allah kalau kita rajin ya terus perang melawan kotoran-kotoran hati seperti tadi, maka hati tersebut akan terjaga. Nah kalau hati tersebut terjaga, ingat Allah berkata, katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Aku lebih dekat dari urat leher.
Kalau berbicara lebih dekat dari urat leher itu kan artinya lebih dekat dari kerongkongan. Jadi sesuatu yang belum diucap lebih dekat. Nah kalau dia sesuatu yang belum ucap lebih dekat, ada di mana dia? Ada di hati tadi. Nah makanya kita perlu menggunakan bahasa hati. Nah disinilah power daripada bahasa hati tadi. Para pemirsa, mudah-mudahan ini bisa dipelajari oleh siapa. Sebenarnya gampang sekali. Yang penting dalam hidup kita perang melawan kotoran hati. Dan para pemirsa, bahasa hati ini sangat kita butuhkan, bukan hanya untuk kasus pengobatan saja, tapi juga untuk karir kita, ya, untuk itu segala macam sektor kehidupan ini. Kita sangat membutuhkan hati yang bersih tadi. Mudah-mudahan ini jadi target kita di dalam bulan suci Ramadan ini, untuk kita bersihkan hati ini sambil kita menahan lapar dan dahaga. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi dan kita akan tanya-tanya lagi bersama mantan pasiennya Ustadz Sony, Mbak Tia. Dan pemirsa, bagi Anda yang mungkin ingin langsung datang ke kliniknya Terapi Kolbu, bisa langsung datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 021 858 2029 atau di 021 85 00413 atau di 021-705-80381. Karena klinik Terapi Kolbu ini tidak menggunakan herbal atau mungkin pijit-pijit atau tusuk jarum, hanya menggunakan air putih, doa, dan meditasi. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Ustadz Sony Sutrisna, tentunya setelah komersial berikut ini. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Adakah yang hendak mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjawab kebutuhan kaum muslimin untuk dapat mempelajari Al-Quran dengan mudah, kini telah hadir sebuah pusat pembelajaran Al-Quran, QLC, metode mudah belajar Al-Quran. QLC, Quran Learning Center, didukung perangkat multimedia, fasilitas kelas yang modern, dan tenaga pengajar yang profesional. Bersama QLC, hanya dalam waktu 4 kali pertemuan, insya Allah, peserta yang belum bisa membaca Al-Quran akan dapat membaca Al-Quran dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rahmat dan pahala yang besar bagi orang yang membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. QLC, metode mudah belajar Al-Quran. Informasi lebih lanjut hubungi call center QLC. Para narasumber yang terpercaya membahas tuntas masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kami ini berada di Pacific Place Jakarta. Kita diaudit polisi kalau macam ya itu kan. Langkah-langkah konkret ada laporan itu cepat. Kami sudah disiapkan dengan kita penyiaran itu tidak tegas jajarannya. Kita akan kembali sebelumnya flyover Casablanca dan Antasari. Masih di acara Terapi Kolbu dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini dan juga mantan pasiennya Ustadz, yaitu Mbak Tia, ya. Ustadz, waktu pertama kali pasien mungkin penyakitnya kan mungkin beda-beda ya Ustadznya. Efek apa sih yang dirasakan oleh para pasien untuk terapi di kliniknya Ustadz? Iya, biasanya para pemirsa yang berobat di kita bermacam-macam ya. Ada yang dia ngerasa panas, ya, anget, gitu. Ada yang ngerasa anget, ada yang ngerasa seperti ada yang apa? Getar. Ada yang getar. Jadi bermacam-macam yang dirasakan. Tapi ya biasanya sih nyaman-nyaman aja, banyak yang sampai ketiduran. Sampai tidur ya. Iya. Ya, kita angkat dulu sebelum kita akan bahas lagi nih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Bapak Eko di Pondok Aren. Ya, mungkin langsung ke Ustadz Sony, bisa dikasih tahu keluhannya apa, Pak? Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Silakan Pak Pak Sony. Iya. Pak siapa tadi? Pak Eko. Eko. Saya divonis dokter sakit ginjal, Pak Ustaz. Sakit ginjal, berarti sama dong sama Mbak Tia. Kreatinnya berapa, Pak?
sama ureumnya, kreatinnya waktu itu pertama 19. Ureumnya?